Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mr. Dimas. Oke, di pagi hari ini kita ketemu lagi ya di pelajaran fisika. Terima kasih juga sudah hadir. Saya lihat beberapa di antara kalian sudah banyak yang hadir. Saya nyalakan LCD-nya dulu ya. Proyektornya mana ini remote-nya? Remote ada. Oh ya, ya. Oke. Jadi kalau kita review ya dari pertemuan sebelumnya, itu kan kita mempelajari beberapa materi. Tetapi sebelum kita mulai materi tersebut, alangkah baiknya jika kita selalu awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, jadi berdoa itu tetap diawali di setiap awal pembelajaran. Apapun pelajarannya, apapun itu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin jadi kita bisa berdoa dulu ya, mulai pembelajaran hari ini. Silakan. Terima kasih semua untuk kita hari ini. Dan saya akan mengulangi fisikal dan lain-lain. Ini terima kasih semua untuk menyaksikan ini untuk kita. Dan kita akan mulai belajar. Oke, terima kasih Jessica ya. Jadi setiap kita belajar awal itu selalu berdoa terlebih dahulu. Dalam berdoa juga kita yang pertama kita lakukan adalah mengucapkan syukur ya. Nah, dengan mengucapkan syukur itu pasti kita mensyukuri segala nikmat, kemudian dilancarkan rezekinya, dan juga yang terpenting adalah dalam berdoa itu tidak lupa kita mendoakan orang tua, guru, dan juga teman-teman kita semua. Jadi tidak hanya diri kita ya. Gitu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya seperti biasa lakukan presensi dulu ya. Oke, saya cek presensi kalian tanggal 20 ya. Oke, saya cek dulu. Oke, ini tadi berarti sudah dipresensi oleh wali kelas kalian ya, Mr. Hyam ya. Oke, cuman di sini ada tambahan Sheryl permission. Ada yang tahu izin karena apa? Oke, terus yang ini yang satunya Clarence. Nggak tahu, nggak ada info? Ya, berarti kalau ini artinya Alpha nanti. Terus Clarita sakit? Iya, COVID. Oke, sakit ya. Oke, saya rasa sudah hadir semua. Oke, dan Kelvin ada, sabar. Oke, ya. Sebelum kita masuk di materi ya yang akan kita sampaikan hari ini ya, kemarin kita kan sempat membahas tentang gerak ya. Nah, gerak di situ kalau kita review dari sini gerak ada beberapa macam ya gerak itu. Nah, gerak kalau kita berjalan seperti ini jalannya lurus ya. Berarti gerak kita merupakan gerak gerak lurus. Nah, itu tadi ya. Nah, ada kaitannya sama kinetik. Nah, tapi kinetik itu terkait dengan energi. Nah, energi tidak dibahas dulu di sini ya. Tapi kita membahas pola gerakan dulu. Ketika kita sudah bergerak lurus gini ya. Nah, ada kalanya gerak itu tidak hanya lurus tapi apa? Ke samping. Belok, terus ke samping, terus apa lagi? Mundur. Mundur, itu masih gerak lurus. Selain gerak lurus apa lagi? Parabola ya. Terus sebelumnya yang belum kita pelajari ke parabola kemana ini? Nah, ini kan ada gerak lurus ya. Ini juga gerak lurus, tapi bedanya apa? Ini secara horizontal ini vertikal kemana geraknya? Ke atas, ini ke bawah. Nah, sekarang ketika kita sudah membahas gerak lurus kemarin, ternyata ada juga yang di bagian ini, sorry. Ya. Nah, di bagian ini
Ada apa di situ? Roda. Roda itu ketika berputar, maka gerakannya menjadi gerakan apa? Gerakan rodanya ini. Ketika kita mengayun kaki kita di pedalnya sini, maka rodanya akan berputar. Jadi gerakannya merupakan gerakan berputar atau rotasi atau gerakannya nama lain dari rotasi apa, Mas? Circle itu apa? Melingkar atau lingkaran. Ya, jadi ada kemarin kita sempat bahas gerak apa? Lurus dan gerak melingkar. Ya, lupa lagi ya, dicek dulu bukunya ya, dipelajari lagi. Nah, jadi ini yang kemarin sempat kita bahas. Kemudian juga ada gerakan vertikal ke atas dan vertikal ke bawah, termasuk juga di sini ada gerak melingkarnya. Oke, paham ya? Nah, maka kalau kita sudah memahami dua konsep ini, maka diharapkan apa? Kita mudah dalam apa? Memahami materi yang selanjutnya. Yaitu kira-kira materi apa? Nah, gerak parabola ya. Tapi sebelum kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan ini, maka coba kita lihat dulu ya, sebenarnya fenomena parabola itu seperti apa ya. Nah, coba kita bandingkan dengan aktivitas yang berkaitan dengan apa? Parabola. Nah, coba ya kita perhatikan di sini. Kita perbesar dulu. Ya, saya coba soundnya dulu ya. Nah, oke, kita perhatikan bersama dulu. Jadi pembelajaran hari ini santai saja ya, nggak usah tegang ya, nggak usah takut atau apa, santai aja. Fisika ya segini-gini aja ya. Nah, paling cuma XY gitu aja ya. Bentar ya. Suaranya belum maksimal. Di sini sudah. Suaranya dari sana. Nah, perhatikan pola gerakannya ya. The difference is so small between a make or a miss. So the very first tip that I can give you is loading the ball lower. And the massive mistake that most players do is that they load the ball high. If you've been with our channel for a while, you've probably heard this, but for some reason, players all over the world are still doing it, right? So basically the idea, hey, what's good? I'm professional shooting coach Colin Castella, and you're in luck because today I'm going to help you avoid 3 massive mistakes that most players make on their jump shot. All right, so shooting is a game of inches. If you're off by just a little bit, that can be the entire difference between your makes and your misses. So today what I want to do is I want to help you avoid 3 of the biggest mistakes that I see players all over the world making again and again and again. But before we jump into it, we want to get you your reps to make sure you're getting as dialed in as you possibly can. So I actually put together an exclusive workout for you called your Quick Draw Shooting. And all you got to do is click the top link in the description down below or the top link in the comments and get instant access to it today. And it's 100% free. Now, when we're thinking about these big mistakes, right, we want to make sure that we're trying to eliminate them because, like I mentioned before, the difference is so small between a make or a miss. So the very first tip that I can give you is loading the ball lower. And the massive mistake that most players do is that they load the ball high. If you've been with our channel for a while, you've probably heard this, but for some reason, players all over the world are still doing it, right? So basically the idea is most players when they shoot, they set the ball up here on their shoulder and they bend their legs.
Now the problem with this is if I set my ball up here by my shoulder, the ball's already here and it stops its movement while my body fires, while my body loads and my body fires. That kills my momentum, it kills my fluidity, and it kills my power. And a lot of times those three things are the things that cause misses, right? So what we see with a lot of great shooters, the Steph Currys, the Kevin Durants, the Kyrie Irvings of the world, most of them, when they're shooting, they load the ball lower, down here by their waist or down here by their thigh, so they get all that upward power and momentum with their body instead of setting it on the shelf. If you look at a lot of the bad players, they're the ones that set it on the shelf. So the first tip I can give you is try to start loading the ball a little bit lower, and you're going to get a lot more consistent with your jump shot, and you're going to get a lot more range on your jump shot. Now, this is the part where some angry old guys go into the comments who doesn't really know how YouTube works, and he's like, "Blah, if you load the ball lower, it's going to be a lot slower, and you're going to get your shot swatted out of bounds, and blah, blah, blah." Not true. Absolutely not true. The best shooters and the fast shooters in the world all load the ball lower. Ray Allen, who's widely considered as having one of the fastest jump shots, dipped down by his waist pretty much every single time he shot. So I don't even want to hear it. If you leave in the comment section down below, I'm just going to disregard it, right? So make sure you're loading the ball lower, and you're immediately going to hit more shots, I guarantee it. All right, so the next thing that absolutely kills a lot of players shoot the world making again and again. Stop dulu ya, stop dulu. Nah, pertanyaannya sekarang ya. Ini tadi adalah apa? Pola lain dari gerak apa? Parabola. Ya, ini salah satu fenomena di mana di dalam fisika itu tidak hanya membahas benda-benda saja, tetapi ada kaitannya dengan apa? Aktivitas sehari-hari yang melibatkan apa? Gerak parabola. Contoh lain selain gerak parabola apa? J. Parabola sih. Ayo. Ya. Voli terus. Apa? Soccer, selain itu badminton ya. Nah, waktu servis begini ya, nah maka di situ juga terjadi apa? Parabola. Nah, contoh lain kalau di dalam dunia IT apa misalkan game atau apa sekiranya parabolik apa? Kira-kira ada? Kan suka main game semua kan? Ya. Yang mainan anak kecil-kecil itu lupa. Nah, coba ya. Entar saya tunjukkan lagi ya, saya tunjukkan lagi. Nah, Angry Bird ya. Nah, ini perhatikan ya. Nah, jadi Angry Bird ini sama ya. Sama, coba kita perhatikan ya, coba kita perhatikan. Nah, coba ini ketapelnya dilepaskan. Loh, buka kualitasnya ya. Nah, kelihatan. Terus lagi di video ini perhatikan lagi, coba. Ini ketapelnya ditarik ya, karena game itu seperti itu kan membentuk lintasan ya, acun menaranya ya. Jadi banyak apa pola gerakan di dalam dunia ini ya, selain gerak lurus, gerak melingkar, terus apa lagi? Ini parabola ya. Jadi yang fokus kita pada hari ini apa? Bahas ya apa? Gerak ketiga yaitu parabola ya. Jadi inilah fokus nanti kita membahas di sini ya. Nah, tapi untuk yang materi ini kaitannya sama gravitasi ya nanti ya berarti berbeda lagi gitu. Nah, sekarang dari dua video yang sempat kalian lihat tadi ya, nah maka sekarang kita kembali fokus di sini ya, fokus lagi di sini. Oke, saya coba ya. Nah, jadi pola gerakan ada apa? 3 sebenarnya, gerak lurus, gerak melingkar, dan juga apa? Parabola. Nah, sekarang dari dua video tadi, kira-kira apa yang ingin kalian coba tanyakan? Kan pasti kita penasaran ya, kenapa kok bisa bergerak seperti itu? Kenapa bisa bergeraknya lurus, melingkar, dan parabola? Nah, kira-kira dari gerak parabola tadi dua video tadi pertanyaannya apa kira-kira? Yang bisa kalian ajukan? Gimana terjadinya gerak parabola? Oke, yang lain? Itu misalkan kalau basket dan lain-lain kan gini ya, kalau soccer kenapa bisa parabola? Nah, kalau soccer kan tendangnya kiper kan dari sini. Nah, ditendang lalu apa? Bolanya ngumpan ke area yang jauh ya. Oke, selain itu sekali lagi ya pasti. Kalau gravity apakah masih ada gerak parabola? Ya, pertanyaannya bagus. Kalau nggak ada gravity, kira-kira ada gerak parabola tidak? Kira-kira jawabannya gimana?
Tidak mungkin ya, pasti geraknya apa? Lurus terus ya. Nah, gitu ya. Oke, berarti kalau begitu sudah ada sebuah apa? Sebuah jawaban bahwa parabola itu dipengaruhi apa? Graviti. Jadi kalau dari pertanyaannya Jeremia tadi, kira-kira apa yang menyebabkan gerak parabola? Kira-kira pertanyaan lain apa? Pasti kan ada yang mempengaruhi ya. Nah, berarti apa? Yang mempengaruhi pada fisika itu dikenal dengan apa? Kuantiti. Nah, kayak simbolnya ada graviti tadi dibahas. Terus ada apa lagi? Besaran-besaran yang lain ketika dia bisa muncul itu berarti ada apa? Kecepatan. Nah, betul ya. Apa yang disampaikan John Calvin atau velocity-nya ya. Nah, jadi besaran-besaran apa sajakah yang mempengaruhi gerak parabola? Sampai di sini ini fokus kita ya. Nah, fokus kita pertemuan hari ini tuh bahas ini ya. Nah, jadi kalau tadi burung Angry Bird-nya dijadikan bola ketapel pada burung Angry Bird, saat ketapel dilepaskan, mengapa dapat bergerak membentuk gerak parabola? Nah, fokusnya di sini. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tidak ada? Kok sepertinya tegang ngantuk gitu ya? Sudah sarapan semua? Sudah ya. Oke, good. Nah, dia ini agak gimana gitu ya? Oke, ya, jadi setiap kita membahas sesuatu itu pastikan kita ada pertanyaan ke gurunya ya. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Selain kamu sudah memperhatikan gurunya, maka kamu timbul apa? Pemahaman di pikiran kamu ya. Nah, jadi guru kalau sudah ngajar itu kasih aja pertanyaan ya. Nah, entah pertanyaannya nanti sulit atau di luar materi ya nggak masalah ya. Penting tanya aja ya. Karena panduan di buku itu kadang terbatas ya. Nah, terbatas. Nah, maka kamu ada imajinasi apa, eksplorasi apa itu sampaikan di kelas. Oke. Nah, sekarang jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah ya fokusnya melalui simulasi tadi ya siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya gerak parabola. Terus kemudian kedua mengidentifikasi peran dari arah dan besaran vektor. Nah, karena tadi kan membentuk arah ke bawah ya, ke atas terus ke bawah. Berarti itu pasti ada vektor yang terlibat ya. Nah, benda bisa bergerak atas. Berarti kan ada arah ke atas ya, itu vektor ya. Nah, kemudian bisa bergerak ke kanan atau berputar itu sama ada vektornya ya. Pasti terlibat seperti itu. Nah, kemudian di sini melalui diskusi siswa dapat apa? Menganalisis besaran-besaran atau kuantiti. Nah, kira-kira formula apa nanti yang diharapkan atau diketahui dari gerak parabola ini? Nah, baru yang keempat, siswa dapat merancang sebuah desain proyek sederhana. Nah, proyeknya apa yang nanti akan kita bahas ya. Tetapi sebelum kita membahas tentang proyek, nah minimal kita harus apa? Menguasai dulu materi ataupun hal-hal yang terkait dengan apa? Parabola. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang handphone, laptop ada semua? Bawa? Oke, bawa silakan diambil handphone atau laptopnya. Ya, silakan. Yang tadi sudah disubmit silakan diambil lagi. Nah, sekarang yang masuk ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 orang. Berarti silakan bentuk grup ya, 3-3 ya, 3 orang. Silakan. Nah, ganggunya dipepetkan aja enggak masalah, oke? Bebas pilihnya. Oke. Bentuk 3 grup. Satu grup 3 orang. Saya bingung, teman saya sendiri kok bingung aja. Bentuk grup. Ya langsung digeser aja, mejanya didekatkan ya. Meja kursinya didekatkan. Masalah, oke? Sama siapa sih? Sama sih. Oke. Sama siapa? Oke. Ya silakan langsung aja digeser aja kursinya nggak masalah. Diambil dulu ya. Oke, coba. Oke. Dulu.
Kemarin nama siapa? Timnya? Sama ya, hasilnya sama saja. Can sama kalian. Oke, good. Oke, sekarang perhatikan semua ya, dulu. Nah, sudah pegang handphone. Nah, aturannya kalau pegang handphone pasti nanti ada chat, ada apapun dan lain sebagainya. Stop dulu ya. Nah, Instagram stop dulu, oke? Nah, apalagi TikTok ya. Nah, TikTok itu pengaruhnya banyak ya. Oke. Nah, sekarang fokus yang kita harus apa tugas selanjutnya sudah berkelompok seperti ini. Nah, tadi kan ada pertanyaan ya. Nah, di awal ini, mengapa bola basket yang dilempar ke dalam perut dapat membentuk gerak parabola? Terus burungnya yang tadi juga bisa bergerak parabola. Lalu ada besaran-besaran apa sajakah yang mempengaruhi gerak parabola? Nah, sekarang saya ingin tahu sebelum menjelaskan materi mereview dari apa yang kalian diskusikan di kelompok. Sekarang tugas kalian adalah dari masing-masing anggota kelompok cari tahulah mengapa bola basket itu bisa bergerak parabola. Ya, maka kalau ini jawabannya sudah tahu, maka pasti ini bisa Pak dijelaskan kan begitu ya, betul? Nah, kalau ini bisa dijelaskan, maka yang ini harus dicari tahu kira-kira besaran-besaran atau kuantiti atau formula apa yang berubah. Jadi minimal kamu mencari dua ya, penyebab bola bisa bergerak parabola, lalu apa? Kuantiti-kuantiti yang terlibat pada gerak parabola, boleh formulanya, boleh rumusnya, definitionnya, paham? Oke, silakan dicari. Ada pertanyaan enggak? Ada yang bingung? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Sambil kalian melanjutkan ya tugas ini, saya mengecek yang lain ya. Nanti akan saya beri lembar penilaian atau lembar kerja siswa ya. Silakan bagi tugas dengan anggota kelompoknya dulu. Jika ada yang bingung atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Ada yang sudah mulai ketemu? Belum.
Jika ada yang bingung, tanyakan ya. Nah, fokusnya ke sini dulu. Oke. Sama aja nggak beda ya mas? Iya. Sama aja nggak sih? Iya, jadi kalau satu sudah ketemu jawabannya maka dua itu sama. Ya. Jadi hanya pembanding saja. Terus yang ketiga Nah, poin pentingnya itu ada di pertanyaan 1 sama 3 ya, karena yang 2 itu kan pasti sama dengan yang 1. ini sih ngomong sama boleh tahu. Ya, relax saja ya. Nggak usah tegang, santai. Anggap seperti belajar seperti yang biasanya ya. Sudah ketemu jawaban kan? Ya. Ya, formula-formulanya coba dicek ya. Yang berpengaruh tapi seperti apa? Oke, ada vektornya, ada. Begitu jelas dulu yang rapi ya. Nanti kalau begitu biasanya sudah benar ya.
Terus kemudian apa? Dipadukan ide-idenya tadi ya. Miracle dan salah satu jawabannya kamu. Sudah ada ya? Ketemu? Oh, yeah. Oke, mungkin 10 menitan lagi ya. Kita coba ya. 10 menit atau 5 menit lagi ya. Oke, 3 menit atau 5 menitan lagi ya. Cukup ya. Oh ya. Ya, bisa jawaban-jawabannya diteliti lagi ya. Nah, jangan lupa yang ini ya, terakhir ini ya. Besaran apa saja yang mempengaruhi gerak parabola. Nah, maka kalau tadi besarannya bisa tahu, maka kamu akan apa? Bisa mengerti formula ya. Nah, coba sekali itu formulanya kira-kira yang terlibat pada gerak parabola tadi apa saja? Ya. Nah, diidentifikasi formula-formula yang ada pada gerak parabola.
Perhatikan ini ya, pengaruh gerak parabola bukan formulasi parabola, beda ya. Formulasi parabola itu nanti di map yang parabolik formula itu, parabolic equation. Nah ini pada gerak parabola. Pasti ada kaitannya apa pada gerak parabola itu? Velocity ya, tadi ya. Nah, yang cepat juga atau siapa? Gravity pasti ada hubungannya dua itu. Nah, formula yang ada hubungannya dengan dua itu apa? Oke, sudah? Oke, 2 menit lagi lah ya, 2 menit lagi lah. Ada pertanyaan ya? Oh di dalam nggak? Aku udah semua. Itu keskipannya aja nggak serem. Analysnya aku kalau di aku cuma tahu pas the first time itu school. Oke, 1 menit lagi ya. Ya. Can, udah pokoknya. Nah, oke, belum. Tanya sudah selesai ya. Can bilang udah. Nadia, belum? Ya. Oke, kita tunggu 1 kelompok lagi aja ya. Kelompoknya 5, maka 1 lagi kan berarti cukup 3 bagus. Ya. Ya, 2 menit. Jadi mana yang kira-kira paling berpengaruh ya?
Tapi sekolahnya kecil Mas ya? Udah, Sekolahnya kecil. udah. Belum sah. Iya, benar. Udah. Oke. Tapi pakai fasilitasnya sih. Oke. Kembali guys. Katanya kata tadi Oke ya, kita coba diskusikan ini ya. Nah, oke. Sambil kalian mungkin melengkapi dari apa yang kalian cari tadi, kita coba perhatikan ini ya. Nah, sambil melengkapi, kita sambil bahas. Nah, maka tadi kan ada penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apa? Ada yang tahu? Penyebab mengapa bola basket ini apa? Dilemparkan ke dalam ring membentuk gerak parabola. Siapa yang sudah ketemu jawabannya? Tadi ada. Ya ini. Gerak parabola merupakan kaidah khusus dari gerak dalam bidang karena benda mengalami percepatan yang arahnya vertikal, yaitu percepatan gravitasi. Sementara pada arah horizontal percepatannya 0. Karena itu bola basket dapat membentuk gerak parabola. Oke, jadi ada pengaruh kecepatan pada vertikal dan juga ada percepatan gravitasi ya. Jadi beda ya, kecepatan sama percepatan. Kecepatan itu yang menyebabkan dia bisa meluncur begini ya. Nah, gravitasi itu berarti apa? Yang mempengaruhi dia ketarik ke bawah sehingga akhirnya melengkung membentuk parabola. Oke, yang lain. Nadia, ada jawaban lain dari eksplorasi yang kalian lakukan? Tidak ada? Oke, berarti kalau begitu jawaban ini, pertanyaan ini pasti sama dengan yang ini ya. Nah, jadi ada kecepatan awalnya dipengaruhi oleh gravitasi ke bawah. Nanti ada ilustrasinya ya. Setelah itu, besaran-besaran apa saja yang dipengaruhi bergerak parabola? Siapa? Karen? Apa saja Karen? Coba. Ada gravitasi, mobilitas, kecepatan juga, kecepatan dan kekuatan nanti kecepatannya berapa, lalu lingkungannya siapa, suka ada angin. Oh ya, oke. Jadi ada apa? Gravitasi, kemudian kecepatan, ada lingkungannya dipengaruhi angin atau tidak. Oke, jawaban yang lain. Jawabannya Nadia atau Calvin? Ada yang lain? Gak apa-apa, disampaikan aja, nggak perlu salah, nggak perlu takut ya. Karena kita belajar itu kan berarti sesuatu yang belum tahu jadi tahu ya. Salah digunakan ya. Apa sampaikan apa? Kalau tenaga Mister, Tenaga atau force ya. Nah, bisa juga. Oke, tapi kita fokusnya bukan ke force karena kaitannya sama kinematik ya. Oke, yang lain selain force. Apa? Gesekan udara. Kira-kira gesekan udara pengaruh enggak? Pengaruh. Oke, karena tadi sudah disinggung oleh Karen, yaitu terkait lingkungannya ya. Ada angin atau tidak. Kalau ada angin berarti ada gesekan udara. Selain itu apa lagi? Elevasi. Sudut. Nah, sudut elevasi itu yang penting ya. Nah, sudut elevasi. Jadi kita sempat membahas itu semua. Nah, maka kita coba ilustrasikan di sini. Nah, di teori dan formulanya ya. Sudah ketemu formulanya seperti apa? Coba. Ada yang sudah dapat? Nanti waktu dieksplor seperti apa? Yang horizontal apa yang vertikal? Nah, horizontal dulu coba. Kecepatan awal sama dengan velocity awal dikali cos. Oke, berarti ada trigonometri kosinusnya ya. Oke, terus yang lain ada lagi yang sudah menemukan formulanya? Selain yang disampaikan Jeremy James? Apa? Karen? Chan? Mau pendapat? Samuel? Udah berani, enggak apa-apa. Apa? Vertikal, oke gimana? Coba bacakan dulu. Sama yang kayaknya jadi
pakai sin trigonometrinya. Oke, kita coba ya di sini. Nah, ya, kita cek di sini ya. Seperti ini gimana? Nah, ya, biar saya bisa coret-coret papannya juga ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kurang bisa ke atas ya. Nah, jadi kalau ketika benda dilempar, maka yang terjadi apa? Misalkan bendanya di sini, maka harus ada apa? Kecepatan awal atau velocity initialnya ya, velocity-nya. Nah, di sini. Ini pasti dia akan membentuk sudut dengan apa? Bidang horizontal atau sumbu apa? X-aksisnya ini. Nah, sudut elevasi itu sudut yang dibentuk oleh apa? Sumbu X dengan initial velocity-nya ya. Jadi sudut elevasi itu sudut yang dibentuk oleh sumbu X dengan velocity atau initial velocity-nya. Paham sampai sini? Jadi definisi sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X dengan velocity awalnya. Nah, jadi maka dari situ kita bisa mengidentifikasi. Ingat bahwa vektor ya. Ya, vektor kalau ini bolanya di sini ya, bendanya kan meluncur begini ya. Oke. Nah, ini sumbu X. Nah, sumbu X itu berarti dia pasti apa? V0x. Nah, kalau ini adalah sudut, berarti jarak ini ke sini adalah apa? Sinus atau kosinus? Kosinusnya loh, lupa ya. Kalau ini sudut theta, ini A, ini B, ya, ini C, maka cos itu apa? Cos theta adalah B over C0. Oke? Nah, berarti kalau cari B gimana? Berarti B adalah C cos theta, kan begitu ya? Nah, C-nya yang mana? Yang bidang miring ini, hipotenusianya ya. Berarti kalau begitu karena miringnya adalah V0, berarti daerah sini apa? V0x-nya adalah V0 cos theta ya. Bisa ya? Paham ya? Nah, berarti kalau kita karena dia bergeraknya ke kanan atas, berarti ada yang ke kanan dan ada yang ke atas. Nah, ini yang dikenal dengan vektor ya. Berarti kalau di sini apa? VOY ya. Berarti kalau ini vertikal, berarti kan depan sudut. Ya, sama toh. Panjang sini vektornya akan sama dengan panjang yang di sini. Oke? Nah, berarti kalau depan itu berarti apa? Sin theta atau sin theta adalah apa? A over C. Nah, berarti kalau cari A bagaimana? Ya, ini dikalikan ke sini ya, berarti C sin theta. Berarti kalau ini sama, V0 itu berarti apa? Miringnya adalah V0 karena tegak, berarti apa? Sin theta. Jadi kalau depan sudut itu pasti pakai sin ya. Nah, jadi itulah kenapa maka pada Vx itu V0 cos theta. Ini sebenarnya V0x tidak masalah ya. Kalau Vx V0x tidak masalah ya. Itu hanya simbolis saja ya. Nah, jadi formula-formula ini yang nanti akan terlibat pada gerak parabola. Contoh pada titik di sini geraknya kan ke kanan bawah, maka ada yang ke kanan dan ada yang ke bawah ya. Bisa dipahami atau nggak kelihatan? Oke. Jadi kalau ini geraknya ke kanan bawah, berarti ada yang ke kanan dan ada yang ke bawah. Bisa dipahami? Nah, itulah vektor ya. Nah, terus ini juga sama bentuk yang lain. Misal kita main golf ya. Nah, kemudian ini ternyata ada kolamnya di bawah misalkan ya. Terus kita memukul bola golfnya dengan keras, akhirnya berbentuk ternyata masuk di kolam. Nah, ini beda lagi situasinya. Maka gerak parabolanya adalah ini jarak maksimumnya. Nah, maka sisanya adalah ini, kan begitu ya. Karena jaraknya ini tidak sama ya. Ini kan
setengah parabola. Nah, sedangkan dari sini ke sini kan beda, betul? Berarti itu kalau berbeda seperti itu atau tidak similar, nah maka digunakan apa? Variabel waktu. Nah itu yang susah ya. Susahnya apa? Karena formulanya lebih panjang ya. Kalau similar seperti ini, ya nggak perlu waktu, bisa ya, simple saja. Kecuali kalau cari x, kali x itu sama kayak apa? Distance. Berarti apa? Kalau pada gerak lurus berarti apa? P kali T, kan gitu saja ya. Nah, karena geraknya horizontal, maka P-nya berarti apa? P0x atau Px ya. Itu aja, ngikutin aja ya. Nah, formula. Jadi sebenarnya ini adalah V kali T atau displacement kali apa? V kali T, ya sama ya. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, nggak ada. Maka sekarang kita sudah tahu apa tadi masalah dari gerak parabola, yaitu masalahnya apa? Kenapa benda bisa bergerak parabola ya? Kira-kira manfaat lain gerak parabola ini apa? Selain di bidang olahraga, selain di game Angry Bird, selain di basket tadi, golf tadi apa? Apa? Yuk, Chan? Ada aplikasi dari gerak parabola? Apa kira-kira dalam kehidupan selain tadi? Apa kan? Sorry? Satelit. Oke, satelit itu ya bisa ya, roketnya bergerak terus ke angkasa boleh. Terus yang lain apa? Shower. Nah, banyak aplikasi di kehidupan. Shower ya, shower ketika dinyalakan apa? Kamu putar keras ya. Nah, melengkung kan ya. Selain shower, apalagi roket tadi juga ada. Terus pesawat saat kapan? Take off. Ini terus satu. Ya, itu kalau pesawatnya apa? Gagal terbang ya. Nah, selain itu, oke, apalagi? Ada. Sekarang yang lagi beritanya lagi booming di internasional apa? Apa? Di Eropa itu loh ada apa? Ada war atau perang. Yaitu perang antara mana dengan mana? Rusia sama Ukraina. Ngapain? Masa pesawatnya gini terus gagal gini kan nggak mungkin ya, apa yang dipakai? Artileri. Nah itu loh ya, jadi artilerinya itu juga merupakan apa? Konsep gerak parabola. Artilerinya di sini ditembakkan. Terus, nah sasarannya di sini. Nah dia pasti sudah mengukur ya, pakai koordinat satelit ya. Nah kemudian dia pasti pakai formula ini di sistemnya. Nah jadi pada jarak jangkauan berapa, maka diatur meriamnya itu, kecepatannya artilerinya berapa sehingga mampu sampai situ, presisi ya. Paham ya sampai sini. Nah maka kita bisa membuat apa? Artileri buatan. Bisa nggak kira-kira? Bisa loh, semangat. Bisa. Pakai apa? Karet. Pakai yang diberi karet ketapel. Nah, kalau ketapel terlalu berbahaya, nanti temanmu kamu ketapelin, dah jangan ya. Maka fokus kita adalah sebelum ke sana, tapi kita harus tahu dulu ya bahwa tadi ada sudut elevasi ini ya, paham? Nah, sudut elevasi maka berkaitan harus apa? Sudut-sudut itu terkait dengan apa? Trigonometri. Siapa yang masih ingat? Sudah belajar kan ini? Nah, ini itu formula simple ya. Jadi ini yang sering keluar. Kamu mau pakai sudut 120, 270, 315 itu semua berawal dari sini saja ya. Tidak perlu apa? Kalkulator ya. Ini sebenarnya sin itu tinggal kamu ngapalkan sin saja ya. 0, setengah. Ini sebenarnya setengah juga, tapi setengah akar 0. Ini setengah akar 1, ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, ini setengah akar 4.
hasilnya satu. Cos dibalik saja ya. Tan berarti apa? Sin divide cos kan gitu ya. Nah, jadi 0 bagi 1. 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Coret tinggal salah, sepertiga akar 3. Kan ini setengah dibagi setengah akar 3. Berarti kan 1 per akar 3 ya. 1 per akar 3 adalah sepertiga akar 3. Ini dibagi ini 1 ya. Ini dibagi ini, setengahnya coret. Tinggal apa? Root 3 ya. 1 bagi 0. 0 katanya. 0 berapa? Infinite ya. Nah, jadi berapapun dibagi 0 itu infinite. Kalau 0 dibagi berapapun hasilnya 0 ya. Root 0 berapa? Imaginary number. Root 0 kok. Ini tadi kan setengah root 0, setengah root 1. Berarti root 0 berapa? 0 ya. Jangan lupa ya. Nah, ini hanya pemirsa saya. Nah, pengaruh sudut-sudut elevasi ya. Jadi tadi ada sempat disinggung ada artileri ya. Nah, artileri di mana? Nah, seperti ini. Ditembakkan 75 derajat. Oh, ternyata pendek. Jadi jarak pendek 75 derajat itu sebenarnya sama dengan 15 derajat tembaknya, jarak jangkauannya. Kalau ditembak 30 derajat lebih jauh. Nah, ditembak 45 derajat paling jauh. Ditembak 60 derajat sama seperti 30 derajat. Kesimpulannya apa? Nah, pasangannya itu jika hasilnya 90, maka titik terjauhnya pasti sama. Ya. Paham ya? Nah, ini tadi ya yang ulasan terkait dengan formula-formula pada gerak parabola. Kalau di titik A seperti apa, ilustrasi vektornya ya. Nah, kalau di titik P, maka ini titik apa? Puncak. Kalau puncak nggak bisa ke atas lagi, pasti dia apa yang mau? Kecepatan vertikal ya. Terus ini turun, maka yang nggak ada apa? Kecepatan sumbu X dan sumbu Y sudah habis ini di sini ya. Paham sampai sini? Berarti proyek kita apa? Tentang artileri. Bisa buatnya? Bisa? Jadi, nah sebelum kita membuat ini saya ada sedikit ini apa? Referensi ya. Nah, referensi. Coba perhatikan. Soalnya saya cek dulu. Lightning mode.
parabola tadi apa? Salah satunya dalam bidang apa? Militer, yaitu apa? Dibuatlah artileri. Nah, artileri ini tidak harus kita membuat dari apa? Besi ya. Ternyata kita bisa membuat dari apa? Stick es krim ya. Nah, kemudian sama karet ditambah apa ini? Tutup botol yang dilem pakai lem tembak. Nah, sekarang yang kalian lakukan adalah ya, saya bagikan lembar peserta didik ini. Ini ada 2, tapi karena ini pertemuan pertama ya saya kasih 1 dulu. Nah, ini nanti akan saya tanda tangani untuk lanjut di pertemuan keduanya ya. Karena proyek maka tidak mungkin apa selesai dalam 1 hari. Nah, untuk itu maka referensinya ini saya kasih dulu ya, saya bagikan. Nah, silakan dibaca dulu dengan anggota kelompoknya. Kira-kira harus bagaimana pada lembar kerja ini. Coba dibaca dulu. Nah, saya perlu waktu sekitar 3 menit. Oke, silakan didiskusikan dulu sebentar ya, dengan temannya baca-baca dulu. Rancangan desain awal. Habis itu. Ya. Oh iya, nama grupnya ditulis dulu ya. Nama grupnya ditulis dulu. Sebentar ya, saya cas mau saya dulu. Oke, sudah dibaca LKPD-nya, lembar baca besar titik. Nah, maka dari situ kan ada tujuan pembelajarannya, yaitu pada kita Pak, melalui diskusi kelompok siswa dapat menyusun kegiatan proyek sederhananya. Nah, proyek sederhana ini referensinya kan ini saya kasih salah satunya. Maka sekarang kalian cari referensi lain dengan desain yang lain, boleh ya. Sekreativitas kalian punya ide apa? Diperbolehkan ya, silakan dicari dan kemudian coba gambarkan di sini desain awalnya seperti apa ya. Maka dari situ baru lanjut ke titik D, poin D, yaitu apa? Tabel kegiatan pelaksanaan proyek. Misalkan hari ini kita apa? Mencari apa? Model desain apa? Ketapel meriam ya. Lalu hari berikutnya apa? Menyusun apa? Tabel, menyusun ketapel meriam atau mencoba merangkai. Terus hari ketiga apa ya? Karena ini model di sini adalah tidak ada ilustrasi atau tidak ada warna-warnanya, maka tuliskan di situ. Mungkin kamu ingin memberikan warna agar seperti warna pada senjata-senjata militer, warnanya hijau lumut ya, macam-macam kan, abu-abu, ya seperti itu boleh.
Nah silakan kira-kira proyek itu dikerjakan ya maksimal kan 7 hari, saya tuliskan di situ ya. Nah maka silakan dituliskan detailnya apa. Kalau sebelum 7 hari bisa selesai ya silakan ya. 3 hari selesai, 4 hari selesai silakan. Maksimal 7 hari. Lalu catatan bagian kelompoknya itu apa tugas anggota kelompoknya ya. Lalu nanti coba dipresentasikan yang kita sharing. Oke, silakan cari desainnya dulu di internet. Boleh, di YouTube boleh. Pakai wifi boleh. Ya. Ini hanya sekedar referensi saja. Ya. Nanti yang karet itu yang satu aja, yang dikata publikasi. Dia selalu jadi gambar. Ya, yang jika ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Tapi dulu itu gambar juga. Iya, gambar mikir mau Oh my god, this is just almost perspective. Bapak cari desainnya ya baik seperti tidak seperti itu. Nah, tapi bahannya dari itu tadi ya, stiffness green, oke? Nah, desainnya macam-macam boleh. Kamu lihat dari yang COC boleh, apa lagi biasanya? Lihat ke tabelnya Angry Bird juga boleh, model itu. Yang penting bahannya adalah stiffness green. Tambahin sendok ya tidak apa-apa.
itu mana? Dark green. Dasarnya dari apa? Mungkin sambil temannya menggambar ya, kalian sebagian tuliskan ya kira-kira rencananya proyeknya gimana ya. Urea kegiatannya itu diisi kira-kira seperti apa ya. Siapa Jos? Ingat-ingat kokonya. Pokoknya sering repotin saya soalnya. Malam-malam gue yang ada. Besok lomba. Besok lomba. Nih, I forgot iya, masih main memory. I forgot to SCS ini oh ini ya ada ini kok. Iya ini enak sih. Jadi misalkan hari pertama menentukan kegunaan pertama kedua misalkan mengidentifikasi alat warnanya. What is this? Ya nggak apa-apa, gambar aja. Diperbaiki. Ini buat Anda siapa? Dia jangan lupa kan kegiatan hari pertama mereka menentukan desain, hari kedua apa membeli alat-alat,
And the green is paper. Ya, Use the paper. karet. Like the paper hampers. Oily.
Maksimal 7 hari. Oke, sudah ya? Belum? Ya 5 menit lagi. Mungkin 1 atau 2 kelompok presentasi bisa ya. Udah mikirin Ya. Jessica kalau nggak begitu saya nggak paham. pusing saya misteri bingung banget. Kita belum
Sudah? Oke, kalau sudah berarti itu sementara dikumpulkan ke saya, ya. Nah, kita ada yang mau presentasi dulu? Mungkin satu kelompok bisa? Tentang apa? Desainnya apa? Nah, ini desainnya ditunjukkan saja, ya rancangannya tinggal diketik di sini biar teman-temannya bisa lihat ya. Nah, mungkin kelompoknya Max ya, Max. Oke, silakan Max. Nah, mungkin bisa ditaruh di sini ya. Oke, silakan. Nah, nanti biar teman-temannya diketikkan aja di sini. Oh, teman-teman. Ya. Sebenarnya biasanya hari pertama seperti apa? Coba perhatikan ya, yang lain. Nah, ketikkan dulu Mas. Ya, yang kedua. Oke, nah, jadi ini yang disampaikan Mas. Mungkin Mas bisa coba jelaskan ke teman-temannya. Oke, ya hari pertama kita menentukan desainnya project kita, dan kemudian kita membeli bahan-bahan yang kita, dan yang ketiga dan hari kelima kita uji coba, dan hari keenam kita akhirnya membuat desain kita dan baru presentasi. Oke, jadi ini yang pertama disampaikan oleh kelompoknya Max, yang ada Max dengan siapa? Sean dan Calvin. Oke, nah berarti yang pertama menentukan desain. Desain ini seperti apa? Coba desainnya ditunjukkan ke teman-temannya, gambarnya. Tidak apa-apa, disampaikan aja ya, ditunjukkan. Nah, ditunjukkan keliling ke teman-temannya. Nah, karena kan gambar langsung ya. Nah. Oke, coba ditunjukkan. Nah, kreativitas dari setiap anggota kelompok beda-beda, jadi tidak selalu sama ya. Oke. Nah, coba dicek. Nah, apakah sama? Beda ya. Oke, good. Nah, maka dari situ nanti ketika pelaksanaan ya, pasti setelah kita membuat desain maka membeli alat bahannya. Nanti bahannya saya sediakan ya, saya sediakan. Maka kalian cukup di sini berarti apa? Yang membeli bahan maka diganti dengan apa? Diganti dengan apa? Menentukan warna desainnya ya. Nah, karena bahan-bahannya sudah saya sediakan, nanti tinggal dicoba. Terus lalu dilakukan uji coba, maka didapatkan yang keenam adalah membuat desain akhir ya. Nah, desain akhir baru setelah itu apa? Dipresentasikan desainnya waktu di pertemuan selanjutnya, bukan sekarang ya. Nah, karena proyek itu tidak bisa selesai satu hari. Maka catatan evaluasi ini bisa apa yang menjadi masukan hari ini kamu tuliskan di sini ya. Terus kemudian ketika kamu mengerjakan proyek, kesalahan-kesalahannya apa saja kamu tuliskan di sini ya. Nah, nanti termasuk presentasi juga dituliskan di sini. Paham semua? Oke, good. Maka kalau begitu ya, sekarang adalah masuk pada tahap akhir apa? Pembelajaran kita ya. Maka pada tahap pembelajaran kita, maka apa? Kita simpulkan ya, kita simpulkan.
Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini kira-kira apa? Yang lain? Besaran-besaran yang berpengaruh pada gerak parabola itu pertama yang kecepatan awal per initial velocity, terus gravitasi sama sudut elevasi. Iya, berarti kesimpulannya adalah bahwa gerak parabola dipengaruhi oleh kecepatan awal ya initial velocity, terus gravity, terus apa lagi? Sudut elevasi. Sudut elevasi ya. Jadi sudut elevasi tadi apa? Sudut yang dibentuk antara sumbu x dengan velocity awalnya ya, initial velocity. Paham sampai sini? Nah, baru setelah itu apalagi kesimpulan yang lain? Bahwa tadi apa? Besaran-besarannya dipengaruhi oleh apa saja? Yang awal tadi loh, besaran-besarannya apa saja yang mempengaruhi gerak parabola? Gravitasi terus, velocity terus, Terus sudut elevasi ya. Jadi kalau kita simpulkan adalah dari pembelajaran tadi bahwa penyebab bola basket dapat bergerak parabola saat dilemparkan kalau balik dikarenakan adanya pengaruh perpaduan apa? Gerak lurus dengan gerak melingkar. Gerak lurusnya contohnya apa tadi? Yang ini ya. Ini loh. Nah, gerak melingkarnya berarti karena apa? Penyebab dari adanya gravitasi. Terus ini sama ya 1 dan 2. Maka besarannya mempengaruhi kecepatan awal, gravitasi, sudut elevasi, kemudian air resistor dan lain sebagainya. Ini hanya sekilas yang saya tuliskan ya. Oke, paham? Nah, adakah pertanyaan sebelum kelas saya ini? Oke, sini selesai, jangan ke toilet dulu, oke? Ada pertanyaan selain dari yang saya bahas ini? Tidak ada? Kalau nggak ada, oke. Mau ke toilet, Jeremia? Jeremia mau ke toilet? Yuk. Ya, PT doa dulu makin kelas kita ya. Sebelum kita kita berdoa. Tuhan, terima kasih udah memberikan kita kesempatan untuk belajar hari ini. Semoga kita mengerti apa yang kita belajar hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Doanya ya. Oke. Sementara kelas saya akhiri, nanti akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Nah, untuk LKPD-nya atau tadi dikumpulkan ke saya dulu, nanti saya tantangan. Oke, thank you. Oke, kelas saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Oke, silakan. Terima kasih, Mr. Terima kasih. Silakan kumpulkan lagi di saya. Ya. Semangat, Mister. But it's still recording. Oh, really? Yes.